Yes, my friend. Setelah kamu ikut ketemu dengan banyak DJ, kita ngobrol-ngobrol Night at the Disco dengan legendary DJ dan juga kita ngomong The Happening Club, banyak lagi cerita-cerita lainnya. Rasanya saya perlu selesaikan seri kali ini. Tapi sebelum saya selesaikan seri kali ini, saya mau berterima kasih kepada anak-anak muda yang membantu saya sehingga semuanya bisa terlaksana. Saya perkenalkan ada Daniel, William, dan Tim. Halo Daniel. Halo. Ya, terima kasih ya Daniel ya udah Ya. bantu ya. Iya, siap Om, siap. Kalau Daniel setelah ikutin kita ketemu dengan banyak DJ om-om semua ya, dapetin semangat om-omnya. Iya, benar-benar. Iya. Apa yang Daniel bisa rasa dengan cerita-cerita 80s 90s? Yang menarik mungkin ya pengalaman dari bapak-bapak atau om-om semua gitu kan, karena semuanya satu profesi yaitu DJ, meskipun udah ibaratnya udah mungkin late 50 gitu lah ya. 50 tapi, up kali ya? 50 ke atas gitu, Dia tapi mau pas bilang tua takut ya. Iya benar. Takut nggak sopan. Tapi ketika ngumpul tuh rasanya kayak masih tetap anak muda gitu Iya, Om. Kayak forever masih young. iya, forever young gitu, karena mungkin dulu pas kerja mungkin kan emang hype-nya hype anak muda, semangatnya semangat anak muda, mungkin itu ke bawah terus gitu Om. Iya. Tapi kan kita udah ngobrolin berbelas-belas orang nih Om. Iya. Mungkin sekarang giliran Om nih yang ditanyakan, belum ada yang ditanya kan. Sekarang gantian Om Kiting yang aku sama William mungkin juga dia juga mau tahu ya. Iya. Nah kalau dari Om Kiting sendiri tuh awal nge-DJ itu apakah datang langsung emang bisa, atau kayak ke diskotik mana dulu, terus party dulu, terus ngelihat apa mungkin yang nge-trigger Om untuk mulai nge-DJ tuh gimana Om? Saya tuh sebenarnya anak gerak ya. Setiap denger musik saya tuh mau disco dari saya SMP gitu. Kemudian waktu SMP saya ketemu dengan banyak juara-juara disco. Karena kita tahu tahun 80-an itu banyak sekali event-event lomba disco. Oh, iya. Seperti DJ Stephen Fu, sayang kita nggak sempat ketemu Stephen Fu karena Stephen Fu ada di Bali. Stephen Fu itu adalah juara satu lomba dance se-Indonesia. Bahkan Stephen Fu diminta mewakili untuk kompetisi di luar negeri mewakili Indonesia. Jadi era-era saya waktu pertama kali muncul, saya bergabung sama juara-juara disco. Kenapa saya nempel? Karena saya masih SMP, nggak punya duit kan ke disco. Nah mereka yang juara-juara disco, mereka biasanya punya free entry buat masuk ke disco. Gitu. Iya. Nah kemudian karena saya sering main, saya anak Mangga Besar, saya tinggal di Mangga Besar, saya bisa main ke Valentino Diskotik, kemudian saya bisa main ke Blackjack Diskotik, itu semua di daerah Mangga Itu Besar. masih SMP Om? Masih SMP. Nah, terus kemudian saya mulai akrab sama night entertainment. Dan night entertainment saat itu nggak malam-malam banget sih. Hari biasa paling jam 12, setengah 1 udah bubar karena tamunya udah nggak ada. Tapi kalau malam minggu paling jam 2. Kalau rame-rame banget itu bisa setengah 3 sampai jam 3. Itu pun biasanya buangan. Buangan tuh istilahnya orang lain tutup, datang ke tempat yang berani buka lebih lama gitu. Orang lain tutup setengah 2, orang pindah gitu. Istilahnya tanda kutip kita sebutnya buangan gitu. Jadi saya karena udah biasa main di night entertainment, saya suka datang juga ke Manhattan, saya lihat salah satu figur Stephen Fu juga saya termasuk seneng, saya liatin dia dan saya selalu disco yuk Stephen Fu yang lagi DJ Stephen Fu. Saya disco depan Stephen Fu. Kalau ke Stardust anak-anak SMP kita datangnya minggu siang kan, saya lihat Adam Stardust dia main gitu, terus kemudian dengan performance-nya saya langsung Adam main kita disco yuk kita disco. Seperti itu. Jadi emang pertama ngelihat DJ-nya dulu. Ngelihat DJ-nya dulu. Bahkan dulu sebut DJ-nya saya nggak ngerti. Saya tanya itu apa sih namanya. Terus teman saya bilang itu namanya BJ. Jadi bukan DJ namanya BJ. Karena saat itu profesi DJ nggak banyak orang yang pegang kan. Oh iya. Jadi pertama Om ngelihat sosok DJ-nya itu sendiri. Ya. Terus momen apa yang bikin Om, wah, gue mau nih jadi kayak dia nih gitu tuh Om? Karena saya dari kecil saya udah biasa main turntable kan. Saya udah ada papa tuh udah punya turntable walaupun nggak ada tempo adjustment, nggak ada. Jadi hanya sekedar buat player aja. Jadi saya buat main piringan hitam bukan satu barang yang baru. Sehingga saya tahu. Nah momen yang bikin saya mau jadi DJ adalah waktu lipstick Gajah Mada buka. Jadi waktu lipstick Gajah Mada buka, saya anak sekolah pulang sekolah mungkin siang-siang jam 2 jam 3 main sepatu roda. Saya iseng samperin ke DJ counter. Sepertinya waktu itu DJ-nya adalah kakaknya Michael Simbalis, namanya Johnny Andreas kalau nggak salah. Dia bilang, saya ngomong, di sini masih terima DJ nggak dengan PD gitu. Saya iseng aja, cuman saya samperin, so akrab karena saya anak gerak, karena saya anaknya cukup Pede aja pede ya. Pede ya. Masih terima DJ nggak? Terus
ditunjuk, lu bisa. Tuh ngomong aja sama manajernya, ditunjuk tuh di lipstick di ujung tuh dekat Langsung, Om? tempat. Iya. Langsung? Saya langsung samperin main sepatu roda, langsung samperin. Manggilnya Koko gitu. Kok masih terima lowongan DJ nggak di lipstick Gajah Mada waktu itu kan? Terus lu bisa katanya. Dengan pede saya bilang bisa, saya bilang gitu. Ya udah besok ngelamar katanya. Saya besok pulang sekolah, kita kan anak pagi, pulang jam 12:04, paling siang jam 12:30. Saya ganti baju, anak SMA 2 gitu, saya ngelamar. Dan karena lipstick sepatu roda, itu kan bukannya ngiringin orang disco, tapi ngiringin orang main sepatu roda. Kita mau gedebak-gedebuk, mau apapun, as long as lagunya muter, dia kan nggak akan ngomelin kita. Saya disuruh tes, suruh main, saya main aja gitu. Dan lucunya itu diterima. Nah, tapi lucunya ketika saya sudah kerja, saya kan sudah boleh klaim diri saya seorang disc jockey kan. Saya malam hampir, kan masih suka disco, dari SMP suka disco kan. Saya mainnya ke Blackjack. Main ke Blackjack, memperkenalkan diri lah saya. Saat itu ada DJ-nya Lingga, ada DJ-nya Tommy Fans, ada DJ-nya Lexi. Kalau Lingga dan Lexi sudah almarhum ya. Waktu itu dia orang masih klub yang happening juga gitu. Saya bilang, gua DJ lipstick. Disuruh main, kagak punya teknik, hancur. Jadi semua orang pada ketawain di belakang saya. Dia bilang, dia kagak bisa main gitu ya. Tapi Om pede-pede aja. Pede-pede aja, lain pede-pede aja. Dan akhirnya saya banyak belajar sama almarhum Lingga, sama Tommy Fans. Dari momen itu. Dari momen itu. Saya praktekinnya di lipstick sepatu roda ketika siang saya kerja. Saya di lipstick waktu itu jadwal main saya jam 2 sampai jam 7 malam. Dari 2 siang? Jam 2 siang. Oke. Sampai jam 7 malam. Nanti jam 7 malam sampai jam 11 ada main lagi, sessionnya DJ lain. Jadi waktu itu lipstick buka dari jam 2 siang sampai dengan jam 11 malam. Kurang lebih gitu sih. Nah, sempat ngobrol-ngobrol nih sama Om Kiting sebelumnya. Bedanya diskotik tuh tahun 80-90 sama sekarang tuh gimana Om? Apa yang paling Om suka atau inget gitu kan? 80-90 yang saya paling berkesan adalah saat itu banyak keluarga. Jadi papa, mama, anak bisa ikut datang makan ke satu tempat. Oh gitu? Ya. Barengan tuh satu Barengan. Dia dinner sama-sama. Sebut aja ada Dynasty restoran atau nightclub. Terus kemudian ada Simian restoran atau nightclub gitu. Dan banyak tempat lain yang memang ada dinner, orang sebutnya fine dining ya. Jadi benar-benar duduk di meja, kemudian makan sama-sama gitu keluarga, makan tengah. Dan ketika musik disco, benar-benar kadang-kadang papa mamanya ataupun anaknya bisa ngajak, bisa disco sama-sama gitu. Kalau sekarang saya nggak lihat, kayaknya ke klub bawa anak, terus kemudian anaknya joget-joget sama papanya. Menarik sih Om, ketika maksudnya keluarga itu ternyata konsepnya bisa datang ke diskotik itu pertama makan malam dulu, terus mulai joget dan segala macamnya. Nah, tapi kalau dari Om sendiri nih, lagu favoritnya Om yang mungkin saat itu paling sering dimainin, paling sering di play di dance floor atau ya semacamnya apa nih Om? Saya paling senang sama lagu Final Countdown sih. Okay. Dan saat itu ketika teman saya ulang tahun, dan di situ pertama kali saya ketemu sama bosnya namanya Purnama. Saya datang selalu requestnya cuma Final Countdown. Kenapa saya suka? Karena saya ingat ketika minggu siang atau apa, itu kan seperti lagu wajib yang diputer di Stardust. Ketika lagu itu diputer, tahu Final Countdown kan, lagunya kan megah banget. Itu hanya melodi saja gitu. Tapi DJ-nya ngomong hello welcome to Stardust gitu kan. Wah, saya ini ngomong merinding gitu. Saya lihat tuh benar-benar satu kekaguman lihat DJ dengan lagu yang megah, dan lagunya memang seru. Dan saya rasa sampai sekarang juga lagu Final Countdown setiap diputer orang juga langsung pasti semangat gitu. Bener. Kurang lebih kayak gitu sih. Saya mungkin yang berkesan juga ketika saya kerja di top 10 Hayamuruk, top 10 diskotik Hayamuruk. Jadi itu nggak jauh dari stadium. Itu disco nggak besar, hanya 3 ruko digandeng jadi satu gitu. Tapi semua DJ sebagian besar datang ke sana, DJ luar negeri yang 80-90 kan banyak sekali. Jadi semacam eksklusif gitu? Enggak, jadi terbuka buat umum. Tapi orang-orang milih untuk datang ke situ. Ya, bahkan anak-anak pejabat bisa datang ke sana, artis bisa datang ke sana, kemudian DJ pada datang ke sana. Hard Rock Cafe waktu itu juga banyak sekali pegawai-pegawainya dari Malaysia atau dari Singapura datang khusus ke sana untuk menikmati suasana disco. Dan menurut saya itu adalah klub 80-90 yang paling happening sih saat itu. Dia buka mungkin
bener-bener tahun 90, awal 90. Sepertinya tahun 90 awal dia buka, tapi itu bener-bener sampai era-era 95, 96 ketika musik mulai berubah jadi house, saya rasa itu happening sekali sih. Kamu mau saya gambarin nggak kira-kira tuh kalau top 10 serunya kayak apa? Gimana? Jadi kalau anggap nih top 10 nih counter DJ di sini, kita di pojok nih sebelah kiri, di sana ada lighting girl ya di sebelah sana ya. Ini kita masuk dari sini gitu, masuk dari sini, terus kita bisa ada tutupnya supaya halangin orang nggak bisa masuk, jadi kayak ada semacam papan kita bisa tutup ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya suasana lagi rame-ramenya, kita bisa undang, siapa yang mau disco di atas sini? Ini kita tutup. Dan saat itu kan kita pakai turntable. Iya. Jadi kita gandeng orang, biasanya cewek-cewek yang berani naik. Karena cowok saat itu agak jaim-jaim. Cewek naik, kita nge-DJ di atas dan dia jingkrak-jingkrak gitu. Kemudian top 10 juga waktu itu koleksi piringan hitamnya lengkap sekali. Dia dari ujung ke ujung. Jadi kita kalau mau main kita mesti berbalik ke sini ambil piringan hitam. Terus, itu kalau kita undang DJ tamu, terus kita misalnya mau permisi ke toilet, nggak bakalan dikasih. Kenapa? Karena lagunya dia bisa bingung cari lagunya di mana. Kita mesti tunjukin, kita mesti bilang lagunya di sana, terus ambil lagi, kita taruh. Terus ketika selesai main lagunya diangkat, kita mesti masukin lagi. Suasananya hidup banget sih Om dari yang pas tadi Om ceritain. Iya. Ya, thank you ya sekali lagi buat Daniel, William, thank you juga lagi pegang kamera jadi nggak bisa kasih tangan di sini. Senyum-senyum aja. Oke, terima kasih saya Kiting Lee, mohon pamit dan tetap subscribe supaya bisa ikuti kegiatan-kegiatan saya. Saya senang sekali kalau bisa berbagi serta menginspirasi teman-teman semua. Tetap positif dan kamu juga boleh share kalau misalnya kamu suka dengan tayangan ini. Saya Kiting Lee dan timnya Daniel, William dan lain-lain pamit. See you. Bye. Pump up the volume, pump up the volume.